Assalamualaikum teman-teman. Halo, kami dari kelompok 4. Pada video ini kami akan membahas materi mengenai struktur aljabar dimulai dari konsep dasar sebelum menuju grup. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai terlebih dahulu pembahasan dari semigrup. Semigrup. Sebuah semigrup adalah suatu himpunan S yang dilengkapi dengan sebuah operasi star yang didefinisikan sedemikian rupa sehingga memenuhi dua aksioma. Aksioma yang pertama, yaitu himpunan S tertutup di bawah operasi star. Artinya, jika dua elemen di dalam S dioperasikan, maka hasilnya juga masih berada di dalam himpunan S. Aksioma yang kedua adalah operasi star bersifat asosiatif. Ini berarti bahwa untuk setiap elemen A, B, dan C di dalam S, berlaku A star B star C sama dengan A star B star C. Sebagai contoh, himpunan bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan merupakan sebuah semigrup. Hal ini karena penjumlahan pada bilangan bulat bersifat tertutup dan juga asosiatif. Selanjutnya, apabila suatu operasi pada semigrup bersifat komutatif, maka semigrup tersebut disebut sebagai semigrup abelian. Monoid. Sebuah monoid yang dinotasikan dengan S star adalah suatu himpunan yang dilengkapi dengan sebuah operasi dan didefinisikan sedemikian rupa sehingga memenuhi tiga aksioma. Aksioma yang pertama, yaitu himpunan S tertutup di bawah operasi star. Aksioma yang kedua, operasi star bersifat asosiatif. Dan aksioma yang ketiga, terdapat unsur identitas pada operasi star. Dengan kata lain, semigrup yang mempunyai unsur identitas pada operasi yang berlaku kepadanya disebut sebagai monoid. Sebagai contoh, himpunan bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan merupakan sebuah monoid dengan unsur identitasnya adalah 0. Jika operasi biner pada monoid S star tersebut bersifat komutatif, maka monoid tersebut disebut sebagai monoid abelian. Selanjutnya kita akan membahas tentang grup. Bisa kita lihat sama-sama bahwasannya di definisi 4.1 dikatakan bahwasannya sebuah himpunan dapat dikatakan sebuah grup apabila ia memenuhi keempat aksioma. Yang mana aksioma tersebut adalah yang pertama, himpunan bersifat tertutup pada operasi star. Yang kedua, operasi bersifat asosiatif. Yang ketiga, terdapat sebuah unsur identitas. Dan yang keempat, untuk setiap A yang merupakan elemen G, terdapat unsur identitas. Langsung saja kita masuk pada contoh soal pertama, yaitu buktikan bahwa U5 pada operasi perkalian merupakan sebuah grup, di mana anggota dari U5 ini adalah bilangan prima relatif modulo 5, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kita akan membuktikannya menggunakan 4 aksioma yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita akan buktikan terlebih dahulu bahwa operasi ini merupakan operasi tertutup dengan menggunakan tabel Kelly. Nah, kita lihat pada tabel Kelly bahwa hasil operasi merupakan unsur-unsur dari U5, sehingga operasi ini terbukti bersifat tertutup. Yang kedua akan dibuktikan asosiatif. Kita dapat mengambil sembarang unsur yang dimana unsur tersebut masih merupakan anggota dari U5. Misalkan di sini A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Langsung saja kita masukkan ke dalam operasi perkaliannya, yaitu dalam kurung 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4. Maka ruas kanan dan ruas kiri akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 24. Sehingga operasi ini terbukti asosiatif. Yang ketiga akan dibuktikan memiliki unsur identitas. Karena ini merupakan operasi perkalian, maka identitasnya yaitu 1. Nah, pada tabel Kelly terdapat hasil operasi yang menunjukkan angka 1, sehingga aksioma ketiga juga terbukti. Dan yang terakhir, akan dibuktikan memiliki inverse. Pada perkalian,
inverse-nya adalah 1. Sehingga terbukti juga bahwasannya setiap unsur pada U5 memiliki inverse, di mana untuk 1 inverse-nya adalah 1 karena 1 kali 1 sama dengan 1 ataupun identitas dan juga termasuk inverse. Yang kedua ada inverse dari 2 yaitu 3, di mana 2 kali 3 sama dengan 1 karena pada modulo 5. Karena keempat aksioma sudah terpenuhi, maka U5 pada operasi perkalian merupakan sebuah grup. Selanjutnya di sini pada definisi 4.2 tentang grup abelian, yaitu sebuah grup G dikatakan abelian atau komutatif jika berlaku A star B sama dengan B star A untuk setiap A dan B elemen G. Dan juga untuk definisi 4.3 dikatakan bahwa sebuah grup disebut grup hingga jika banyaknya unsur dari grup tersebut hingga ataupun dapat dihitung. Sedangkan jika banyaknya unsur dari grup tersebut tak hingga, maka grupnya merupakan grup tak hingga. Nah, di sini kita akan membahas untuk contoh soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa Z5 pada operasi penjumlahan merupakan sebuah grup abelian. Untuk anggota Z5 yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Baik, yang pertama kita akan buktikan terlebih dahulu bahwasannya operasi ini bersifat tertutup dengan menggunakan tabel Kelly. Nah, setelah kita buat operasi ini dalam bentuk tabel, maka kita dapatkan hasilnya yaitu semua unsur-unsur yang terdapat pada Z5. Tidak ada unsur yang di luar Z5, sehingga operasi ini terbukti tertutup. Yang kedua, akan dibuktikan asosiatif. Nah, untuk pembuktian ini, kita ambil sembarang unsur yang merupakan anggota dari Z5. Misalkan di sini kita ambil A-nya sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Lalu kita langsung masukkan ke dalam operasi penjumlahan, yaitu 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 4, di mana hasil dari ruas kanan dan ruas kiri adalah sama, sehingga terbukti asosiatif. Yang ketiga akan dibuktikan memiliki unsur identitas, dan yang keempat akan dibuktikan memiliki inverse. Nah, untuk inverse dan juga identitas pada penjumlahan yaitu sama-sama 0. Nah, maka untuk aksioma ketiga dan keempat juga terbukti. Dan yang terakhir akan dibuktikan komutatif, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Di sini kita ambil untuk nilai A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 2. Maka 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. Nantinya untuk ruas kanan dan ruas kiri menghasilkan hasil yang sama, sehingga untuk aksioma terakhir juga terbukti komutatif. Karena kita sudah membuktikan kelima aksioma ini dan kelimanya itu juga terbukti, sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya untuk Z5 pada operasi penjumlahan merupakan sebuah grup abelian. Baik, adapun untuk contoh soal yang ketiga dikatakan bahwasannya Zn pada operasi penjumlahan merupakan grup hingga, sedangkan Z pada operasi penjumlahan merupakan grup tak hingga. Nah, mengapa demikian? Karena untuk nilai N pada Zn dapat kita tentukan berapa nilainya. Bisa jadi itu 1, 2, 3, dan seterusnya yang termasuk dalam bilangan bulat. Sehingga untuk anggota Zn dapat kita tuliskan dan kita dapat menghitung berapa jumlah anggota dari Zn. Sedangkan untuk Z saja, yaitu bilangan bulat, merupakan grup tak hingga karena kita tidak bisa menghitung berapa banyak bilangan bulat yang ada. Maka dari itu dikatakanlah bahwa Z pada operasi penjumlahan merupakan grup tak hingga. Oke, selanjutnya kita akan membahas teorema-teorema dasar tentang grup. Kita masuk ke teorema 4.1. Pertama, teorema 4.1 ini menyatakan bahwa dalam sebuah grup
Persamaan seperti A star X sama dengan B atau Y star A sama dengan B selalu memiliki satu-satunya solusi. Jadi intinya karena setiap unsur dalam grup memiliki inverse, kita bisa mengalihkan sisi kiri dengan inverse dari A untuk mendapatkan X sama dengan A inverse star B. Ini menunjukkan bahwa operasi dalam grup memungkinkan kita menyelesaikan persamaan secara unik, tidak ada lebih dari satu solusi. Selanjutnya, pada teorema 4.2 dikatakan bahwa unsur identitas dalam grup hanya satu. Kalau kita misalkan ada identitas lain, misalnya I dan E, maka dari sifat identitas akan selalu diperoleh bahwa keduanya sebenarnya sama. Jadi, identitas tidak mungkin lebih dari satu. Masuk ke teorema 4.3. Setiap unsur dalam grup memiliki satu inverse yang unik. Nah, misalkan A inverse adalah inverse dari A dan ternyata ada inverse lain Y, maka dengan manipulasi operasi grup akan diperoleh bahwa A inverse sama dengan Y. Artinya tidak ada dua inverse yang berbeda untuk satu unsur. Kemudian, teorema 4.4 menyatakan bahwa inverse dari inverse suatu unsur akan kembali ke unsur asalnya, atau inverse dari Y inverse sama dengan Y. Jadi dia menghasilkan Y lagi. Ini adalah konsekuensi langsung dari definisi inverse itu sendiri. Pada teorema 4.5 kita melihat sifat yang sangat penting, yaitu X star Y inverse sama dengan Y inverse star X inverse. Urutan inverse-nya terbalik. Sifat ini sering kita gunakan saat menyederhanakan ekspresi yang melibatkan beberapa inverse. Berikutnya, teorema 4.6 menyimpulkan bahwa apabila X star Y sama dengan identitas atau Y star X sama dengan identitas, maka Y pasti merupakan inverse dari X, yaitu Y sama dengan X inverse. Sifat ini membantu mengenali inverse melalui hubungan dengan identitas. Terakhir, pada teorema 4.7 kita punya hukum kanselasi, yaitu jika A star B sama dengan A star C, maka B sama dengan C. Jika B star A sama dengan C star A, maka B sama dengan C. Hal ini berlaku di grup karena setiap unsur memiliki inverse. Dengan mengalihkan kedua sisi dengan inverse yang sesuai, unsur yang sama akan saling membatalkan, sehingga tersisa kesetaraan antara unsur lainnya. Hukum kanselasi ini tidak selalu berlaku pada struktur aljabar yang tidak memiliki inverse, jadi ini adalah sifat khas dari grup. Demikian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.